Percobaan pembiasaan cahaya A. Tujuan: setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan Anda dapat: pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya; kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin; ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa; empat, menentukan fokus cermin cekung; kelima, menentukan fokus lensa cembung. B. Alat dan bahan. Pertama, lampu senter; kedua, celah cahaya; ketiga, balok kaca; keempat, kertas putih; kelima, busur derajat; keenam, lensa cembung; ketujuh, lensa cekung; kedelapan, layar tabir kertas; kesembilan, lilin; kesepuluh, penggaris panjang. C. Prosedur percobaan: menyusun lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca; menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca; menggambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Mempergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian menggeser jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian menggeser lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Mengatur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda S dan jarak bayangan S, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Mempergunakan sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian menggeserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut. Mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Langkah awal, kami melakukan percobaan pembiasan cahaya pada balok kaca. Alat yang dibutuhkan yaitu senter, celah cahaya, dan balok kaca. Cahaya senter menembus celah cahaya dan ke arah balok kaca. Percobaan selanjutnya yaitu membaca huruf pada buku dengan lensa cembung. Di sini kami juga mengukur jarak antar lensa cembung dengan buku dimulai 5 cm, 10 cm, hingga 15 cm. Hal ini terjadi semakin jauh benda maka tampak akan semakin kabur. Percobaan selanjutnya, kami menyusun alat lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Lalu kami atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Percobaan selanjutnya yaitu membaca huruf pada buku dengan lensa cekung. Di sini kami juga mengukur jarak antar lensa cekung dengan buku dimulai 5 cm, 10 cm, 15 cm, hingga 20 cm. D. Hasil pengamatan pembiasan cahaya 1, gambar jalannya berkas sinar pada balok kaca 2 sudut yang dibentuk 3, percobaan membaca huruf dengan lensa cekung 4, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung bersifat maya virtual, tegak tidak terbalik, diperkecil dari ukuran benda aslinya, dan selalu terletak di depan lensa sisi yang sama dengan benda. Sifat bayangan ini tidak berubah meskipun jarak benda berubah-ubah, karena lensa cekung bersifat divergen sehingga berkas cahaya selalu disebarkan dan tidak pernah bertemu di satu titik nyata di belakang lensa. Kesimpulan praktikum pembiasan cahaya membuktikan bahwa cahaya akan berbelok ketika melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Pada pengamatan menggunakan balok kaca, berkas sinar yang masuk dari udara ke kaca akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan saat keluar kembali ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga menghasilkan pergeseran sinar yang sejajar. Peristiwa pembiasan ini juga terjadi pada lensa yang memengaruhi pembentukan bayangan. Saat digunakan untuk membaca huruf, lensa cembung lensa positif yang diletakkan dekat dengan kertas akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar, sehingga sangat efektif membantu memperjelas tulisan yang kecil.
Sebaliknya, pengamatan pembiasan pada lensa cekung lensa negatif memberikan hasil yang berbeda karena sifatnya yang menyebarkan cahaya divergen. Ketika digunakan untuk membaca huruf, lensa cekung di posisi manapun selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran aslinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa balok kaca berfungsi menunjukkan arah pembelokan dan pergeseran berkas cahaya. Sementara lensa cembung dan lensa cekung berfungsi memanipulasi ukuran bayangan benda tulisan melalui proses pembiasan dengan sifat bayangan yang bertolak belakang satu sama lain.